Meski udah ngantuk banget dan matamu tinggal 5 watt, kamu nggak boleh tidur di istana Buckingham kalau ratu masih terjaga. Dan anggota keluarga kerajaan cuma boleh tidur setelah sang ratu masuk ke kamar tidurnya. Kamu juga nggak boleh selfie bareng anggota keluarga kerajaan, meski alasan pastinya nggak diketahui. Tapi mereka tetap bisa diajak ngobrol sebentar kok. Selain itu, mereka nggak akan ngobrol tanda tangan biar nggak disalahgunakan. Dan sejumlah superstar juga mengikuti contoh ini karena banyak orang bisa menjual barang bertanda tangan selebriti dengan harga selangit. Saat ratu bangkit dari meja makan, semua orang di situ harus berdiri. Aturan yang sama juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Mereka harus berdiri saat ratu masuk atau keluar ruangan. Para bangsawan Inggris harus memiliki warna rambut alami. Mereka nggak boleh memilih potongan rambut heboh yang bisa mengubah citra mereka. Kuku mereka juga harus selalu kelihatan rapi dan cuma boleh dicat dengan warna pink pucat. Makeup mereka harus sederhana dan mereka nggak boleh make-upan di tempat umum. Sebelum melamar pasangan, semua keturunan keluarga kerajaan Inggris harus mendapat restu dari pemimpin yang sedang bertahta. Aturan ini tertuang dalam Royal Marriages Act dan telah berlaku sejak tahun 1772. Anggota keluarga kerajaan nggak boleh makan kerang. Hidangan kerang paling sering menyebabkan keracunan makanan. Saat ini memang nggak ada aturan ketat yang ngebahas soal tata cara menyapa ratu. Tapi beberapa anggota keluarga kerajaan memilih salam tradisional. Pria agak menundukkan kepala dan wanita menekuk kakinya. Formalitas seperti ini sudah menjadi etiket mereka. Orang lain bisa menyapa ratu dengan jabat tangan biasa, tapi hanya saat beliau mengulurkan tangan. Bangsawan kerajaan Inggris nggak boleh menerima hadiah dari siapapun yang nggak mereka kenal secara personal agar mereka nggak menanggung kewajiban apapun kepada si pemberi hadiah. Mereka bisa aja menerima bunga dan bahan makanan dalam jumlah wajar atau salinan buku non-kontroversial yang diberikan oleh penulis atau barang lain yang nilainya nggak seberapa. Menurut tradisi pernikahan mereka, mempelai kerajaan harus membawa minimal 1 tangkai bunga myrtle selama upacara. Myrtle melambangkan harapan dan cinta, jadi semua mempelai kerajaan harus menambahkannya ke buket mereka. Anggota keluarga kerajaan juga harus menjalani pemeriksaan paspor. Meski mereka nggak mengantri seperti penumpang lain, paspor mereka juga harus distempel. Kecuali sang ratu ya, beliau nggak perlu paspor karena semua paspor di Inggris Raya diterbitkan atas nama yang mulia. Saat mau ke negara lain, ratu cuma ditanya nama lengkap, alamat, kewarganegaraan, dan tempat lahirnya. Sang ratu juga nggak punya SIM dan di seantero Inggris cuma beliau yang bisa mengendarai mobil tanpa plat nomor. 2 ahli waris kerajaan nggak boleh naik pesawat atau kereta yang sama. Hal ini diperlukan untuk melindungi keluarga kerajaan. Perjalanan keluarga juga dilarang, tapi terkadang Ratu Elizabeth bikin pengecualian dan mengizinkannya. Di berbagai acara, sang ratu akan berjabat tangan dengan banyak orang, jadi beliau harus selalu memakai sarung tangan biar nggak tertular penyakit. Megang cangkir teh pun ada tata caranya. Jempol dan jari telunjuk harus menopang bagian atas handle, sementara jari tengah memegang bagian bawahnya. Pegangan cangkir harus selalu mengarah ke jam 3, dan para wanita keluarga kerajaan perlu minum dari sisi bibir cangkir yang sama untuk menghindari banyak noda bekas lipstik di pinggiran cangkir. Bangsawan kerajaan Inggris juga harus tahu cara jabat tangan yang baik dan benar, yaitu dengan menjaga kontak mata dan membuat 2 gerakan. Hal ini diperlukan agar mereka nggak terlalu lama menatap orang lain. Dan untuk nunjukin kalau mereka memperlakukan semua orang dengan setara. Di setiap acara makan malam kerajaan akan ada banyak aturan dan protokol, mulai dari tempat duduk tamu, tata letak peralatan makan, penyajian hidangan yang benar, tata krama saat makan, dan masih banyak lagi. Menurut etiket, ratu berbicara dengan orang di sebelah kanannya selama hidangan pertama, dan saat hidangan kedua disajikan, barulah ratu berkomunikasi dengan tamu di sisi kirinya. Anggota keluarga kerajaan harus paham dan menghormati adat, tradisi, dan etiket di negara yang mereka kunjungi. Mereka selalu didampingi penerjemah profesional yang siap membantu dalam situasi yang tak menentu. Di acara yang dilangsungkan di Istana Buckingham dan sekitarnya, wanita harus melepas topinya setelah jam 6 sore, lalu menggantinya dengan tiara. Tapi, aturan ini cuma berlaku untuk wanita yang sudah menikah. Meski bukan aturan ketat, para wanita keluarga kerajaan disarankan untuk berdiri dan berjalan menuruni tangga dengan meluruskan dagu agar sejajar dengan tanah. Saat mereka menuruni tangga, tangan mereka harus selalu di samping badan.
Selama perjalanan kerajaan, mereka harus mengenakan pakaian yang pantas, jadi mereka nggak boleh bepergian dengan pakaian kasual seperti sepatu kets, hoodie, atau jeans. Mereka harus selalu terlihat sempurna dengan setelan bisnis atau gaun. Mereka juga perlu nambahin elemen budaya lokal ke dalam pakaian mereka, misalnya bros daun maple dalam perjalanan ke Kanada. Ratu harus mengenakan pakaian cerah selama perjalanannya agar gampang dilihat dari kejauhan di tengah keramaian. Ada juga asisten khusus yang menangani soal pakaian. Mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai negara selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sebelum pihak kerajaan berkunjung. Mereka juga merencanakan jenis pakaian yang akan dipilih sehingga bisa menyatu dengan lanskap dan pemandangan lokal. Selain itu, mereka mengamati pola dan warna pakaiannya agar nggak mengandung unsur negatif dan menyinggung penduduk setempat. Para asisten ini juga nyari tahu dulu di mana ratu akan melepas sepatunya atau di mana lokasi sapu tangannya. Pakaian perjalanan mereka direncanakan secara matang sampai detail terkecilnya. Selama perjalanan kerajaan, mereka juga nyiapin pakaian hitam. Kalau salah satu anggota tiba-tiba meninggal, mereka semua harus terlihat sesuai dalam suasana berkabung. Selama perjalanan ke tempat lain, anggota keluarga kerajaan nggak bisa menghabiskan waktu sesuka mereka. Setiap kunjungan terdiri dari pertemuan resmi dan makan malam bersama pejabat senior pemerintah. Mereka diberi waktu sekitar 1 jam untuk berjalan-jalan dan menjelajahi keindahan lokal. Tiap waktu yang dihabiskan oleh para figur kerajaan direncanakan secara detail, mulai dari durasi makan siangnya, waktu naik mobil, dan seterusnya. Waktu istirahat mereka kebanyakan diperoleh saat dalam perjalanan ke tempat lain. Anggota keluarga kerajaan harus melakukan perjalanan ke seluruh Inggris dan persemakmurannya. Dulu, hal ini perlu dilakukan agar para bangsawan tahu kehidupan orang biasa dan halayak juga perlu tahu seperti apa penguasa mereka. Sejak televisi dan internet muncul, perjalanan kerajaan menjadi lebih simbolis. Tujuannya lebih untuk nunjukin kalau mereka melindungi masyarakatnya. Perjalanan ke negara lain sering berkaitan dengan kegiatan amal. Anggota keluarga kerajaan hadir di konferensi dan membahas isu global yang sedang terjadi. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik. Orang-orang yang mengatur perjalanan ini juga punya banyak tanggung jawab. Seorang asisten khusus akan datang ke semua negara yang akan dikunjungi sang ratu sekitar 6 bulan sebelum hari H. Di sana mereka mempelajari cara hidup warga setempat, budayanya, perilaku masyarakat, isu terkini, situasi politik, dan tempat-tempat yang membahayakan. Anggota keluarga kerajaan juga harus punya sedikit pengetahuan umum tentang kehidupan negara yang mereka kunjungi, dan mereka dibantu oleh asisten yang mumpuni. Tim yang menangani urusan domestik dan manajemen makanan terlebih dulu tiba di negara tujuan. Mereka membuat menu individu untuk setiap anggota kerajaan. Mereka juga menginstruksikan chef asing agar jangan nambahin bawang putih atau pakai banyak rempah saat memasak, supaya para bangsawan nggak bau mulut. Lagi pula ratu nggak suka bawang putih, jadi makanan yang disantapnya bebas dari bumbu ini. Salah satu mantan chef kerajaan mengungkapkan beberapa makanan favorit ratu sepanjang masa. Dia bilang sang ratu seorang chocoholic sejati dan penyuka steak. Tapi yang mulia merahasiakannya biar para koki nggak cuma menyajikan makanan favoritnya. Asisten keluarga kerajaan juga memberitahu minuman favorit setiap anggota keluarga ke staf hotel. Dokter yang ditunjuk secara khusus terlebih dahulu mengunjungi semua negara. Mereka mengecek semua rumah sakit di negara yang akan dikunjungi ratu dan anggota kerajaan lain. Dokter juga mempelajari kualitas sistem medis lokal. Mereka perlu tahu obat-obatan yang kekurangan stok agar mereka bisa membawa sendiri. Perlengkapan P3 pribadi untuk setiap anggota keluarga juga disiapkan di setiap kesempatan.